Kakek tidak datang sendirian, si burung emas ternyata ikut dengannya. Kakek langsung memerintahkan dia untuk masuk ke dalam tubuhku, supaya anak buah dukun itu tidak bisa menyakitiku lagi. Aku tak menyangka jika si burung emas memiliki energi yang cukup besar. Badanku yang tadinya terasa dingin, tiba-tiba berubah menjadi lebih hangat. Selain itu, penglihatanku menjadi bertambah. Sekarang sukma dukun itu tidak bisa terlihat dengan jelas. "Hei, kakek tua, jika kau hebat, tangkap saya," ucap si dukun lalu menghilang dari pandanganku. "Kemana dia, kakek?" tanyaku. "Dia tidak akan bisa pergi jauh," balas kakek lalu memacu kudanya dan ikut menghilang. "Loh, kakek kemana, Kong?" "Kakek sedang mengejar dukun tadi," balasnya sambil menggigit leher siluman ular itu. Ya, siluman ular yang melilitku sampai nyaris pingsan. "Sekarang giliranmu," ucapnya pada raksasa sambil menginjak kepala siluman itu hingga pecah. "Dasar monyet kecil, cuih," balas si raksasa. Si King Kong lalu terbang melesat ke arah raksasa. Dia sama sekali tak peduli dengan hadangan anak buahnya. Dengan satu pukulan saja, anak buahnya sudah terpental jauh. Aku mengalihkan pandangan, melihat duel maut antara si belang melawan siluman anjing. Duel yang terlihat sangat seru, bagai kucing melawan anjing. Mereka saling mencakar satu sama lain. "Tuan Brosman," panggilku. "Ada apa, Mir?" balasnya sambil menyeret dua genderuwo yang dengan kudanya. "Hati-hati, teman mereka datang," ucapku. "Tenang saja, mungkin mereka ingin kuseret juga," balasnya tersenyum. Puluhan kuntilanak terbang ke arahku, diikuti dengan satu siluman ular berkepala dua. "Sepertinya mereka mau nyerang kita," ucapku pada si burung. "Biar saja," balasnya. Tawa kuntilanak itu saling bersautan. "Lebih baik kalian pergi," ucapku. "Jangan sombong anak kecil, kamu tidak akan bisa selamat dari racunku," balas siluman ular itu. "Ya sudah, terserah." Si burung emas mulai melebarkan sayapnya. Dengan satu kali tepakan, kuntilanak-kuntilanak itu langsung berhamburan. "Sekarang hanya sisa kamu," ejekku pada siluman ular itu. Kemudian dia mendesis dengan suara nyaring dan mulai membuka mulutnya. Dari mulutnya itu dia menyemprotkan cairan berwarna hitam ke arahku. Dengan sigap, si burung membuat benteng dari sayapnya, menghalau cairan itu. Efeknya sungguh dahsyat, sampai membakar bulu di sayapnya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyaku. "Tidak." Si burung kembali melebarkan sayapnya, terbang ke atas, lalu menghilang. "Hahaha, dia sudah kabur. Sekarang tinggal kamu sendiri, anak kecil," ucap siluman ular itu sambil menatap ke arahku. Hush. Tiba-tiba ada angin besar. "Dia kembali," ucapku ketika melihat si burung emas sedang terbang menukik ke bawah. Dengan cepat, paruhnya mematuk kepala siluman itu. Siluman ular menjerit kesakitan. Tidak sampai di sana, si burung langsung mencengkram tubuhnya dan membawanya terbang ke tempat yang lebih jauh. "Kau bawa dia kemana?" tanyaku setelah dia kembali. "Rahasia," balasnya. "Ayolah, masih rahasia aja. Kamu mau melihatnya?" "Iya." Dia memberiku potongan gambar tentang nasib dari siluman ular tadi. Tubuhnya sudah terpotong-potong hingga beberapa bagian. "Kejam sekali kamu," ucapku. "Biar saja, dia sudah merontakkan buluku yang berharga," balasnya. "Jadi,
Sudah sepantasnya sekarang jadi santapan teman-temanku, sambungnya. Benar juga. Di sisi lain, si King Kong masih kesulitan mendekati raksasa itu. Sayang sekali, aku tidak bisa membantu. Masuk ke area pertempuran bisa jadi bunuh diri. Kuarahkan pandangan ke tempat lain, tempat di mana si belang sedang berduel dengan siluman anjing. Wih, ucapku takjub melihat si belang sudah berada menjadi wujud aslinya. Seorang kakek yang memegang tongkat kayu, dengan cepat ia melompat tinggi. Kini posisinya sudah berada di atas siluman itu. Keren, sudah tua, masih bisa loncat tinggi. Batinku diikuti tawa si burung. Duak! Terdengar dentuman keras ketika si belang memukul tongkat itu ke kepala siluman anjing, hingga siluman itu berkali-kali mendengking dan roboh. Kakek sudah kembali, ucap si King Kong. Mana? Tanyaku. Oh, di sana, sambungku ketika melihat kakek mendekat. Tapi dia tidak membawa apapun. Apa sukma dukun itu berhasil lolos? Kakek, panggilku. Ya, balasnya. Apa kakek tidak berhasil menangkap dukun itu? Kakek itu hanya tersenyum. Ternyata kamu masih belum bisa melihatnya. Melihat apa, kek? Coba perhatikan anak kecil itu. Mataku langsung tertuju pada Ilham yang masih berbaring di atas kasurnya. Mata Ilham berkedip. Apa kakek berhasil mengembalikan sukma Ilham? Lantas, kemana si hitam? Jangan-jangan, batinku. Lepaskan saya, ucap Ilham. Dengan suara lebih berat dari biasanya, aku langsung memfokuskan pandangan pada tubuh Ilham. Oh, kapan kakek memasukkan ke situ? Kamu tidak sadar? Tidak, kek. Kakek pun tersenyum. Ternyata kakek memasukkan sukma dukun itu ke tubuh Ilham, lalu menguncinya agar dia tidak bisa kemana-mana. Tolong, lepaskan. Saya berjanji tidak akan ganggu cucumu, rengek dukun itu. Sekarang tergantung kamu, Mir. Mau kamu apakan dukun ini? Kakek mau bantu murid kesayangan kakek dulu, ucap kakek. Dengan cepat, dia melesat ke arah si King Kong. Lepaskan saya, anak kecil. Is, udah diikat, masih sombong, manggil anak kecil. Aku bisa memberimu kekayaan. Enggak, jabatan atau kamu bisa memilih wanita manapun untuk menjadi kekasihmu. Udah deh, diem dulu. Enggak tahu lagi fokus ngeliatin kakek apa. Dari tadi mataku tidak bisa lepas dari kakek. Sosok yang selalu tampak tenang itu kini sedang masuk di area pertempuran. Tongkat kayunya sudah berubah menjadi cambuk bercahaya putih. Setiap dia mengibaskan terdengar seperti suara petir. Seperti itu, anak buah si raksasa sudah banyak yang terkapar. Ketika melihat anak buahnya yang sudah terkapar dan lari berhamburan, raksasa itu pun melarikan diri. Si King Kong dan kakek langsung mengejarnya. Hei anak kecil, panggil si dukun. Apaan? Saya juga punya banyak pusaka seperti itu. Jika kamu mau, saya akan berikan kepada beberapa. Asalkan kamu mau lepasin ikatan ini. Sepertinya si dukun tahu kalau dari tadi aku memperhatikan cambuk itu. Tidak perlu. Jika pusakamu sakti, kenapa kamu bisa kalah oleh kakek? Ledekku. Sial anak kecil. Kalau sampai saya lepas, mati kamu. Nah kan, sifat aslinya keluar. Belang, kemana kakek dan King Kong pergi? Tanyaku pada si belang yang sudah melewati kembali berwujud macan. Sebentar lagi juga selesai, balasnya. Tuh, sambungnya. Ada apa kamu mencari saya, Mir? Ucap si King Kong yang tiba-tiba
muncul di sampingku. "Dari mana saja kamu? Terus kakek kemana?" tanyaku. "Kakek sedang mengikat raksasa itu, lalu mengurungnya." "Kenapa tidak dibunuh saja? Dengan cara itu akan lebih menyiksanya," balas kakek yang tiba-tiba muncul. "Sekarang tinggal dukun itu," ucap si King Kong. "Tapi si hitam belum juga kembali." "Biarkan saja, mungkin dia sedang bersenang-senang di kandang genderuwo itu," balas si King Kong. Kakek pun datang. "Amir, ada kalanya kamu tidak perlu terlalu kasihan dengan orang lain. Biarkan orang itu menanggung akibat dari perbuatannya. Kamu tidak pernah tahu sampai mana batas kemampuanmu bisa melawan orang-orang seperti dukun ini," ucap kakek. "Apakah kamu tidak mempelajari perjalanan hidup ayahmu? Jika kamu terus mengambil risiko besar, maka bisa jadi kamu akan berakhir sepertinya," sambungnya. "Tapi kek, Ilham tidak tahu apa-apa," balasku. "Memang, tapi ketika kamu mencampuri urusan mereka, maka tidak hanya kamu saja yang terancam, tapi keluargamu juga. Kakek sangat yakin kejadian ini masih akan berlanjut, dan kamu harus benar-benar siap." "Marahin aja kek, memang anak ini keras kepala," ucap si King Kong. "Kamu juga saya utus sebagai penjaga utama. Kenapa pada saat ini tidak menasihatinya, malah berkeliaran main bersama teman-temanmu?" balas si kakek. "Rasain diomelin juga," ucapku puas. Tidak lama kemudian si hitam datang dan membawa Sukma Ilham bersamanya. Ilham tidak henti-hentinya menangis. Kasihan dia, pasti sangat ketakutan disekap di kandang genderuwo. "Lama sekali kamu hitam," ucapku menyambutnya. "Maafkan saya," balasnya. "Kamu melewati pertempuran seru tadi." "Maaf, tidak bisa membantu. Genderuwo itu cukup membuat saya kerepotan." "Sekarang tinggal kamu pikirkan bagaimana nasib dukun ini, Mir," ucap si King Kong. "Aku?" "Iya, kamu harus bisa mengambil keputusan yang tepat," ucap kakek. "Ya lepaskan saja toh, dia juga sudah kapok," balasku. "Duh, bodohnya anak ini," ejek si King Kong. "Terus harus gimana?" Kakek mendekati kasur dan meletakkan tangan kanan di dada Ilham. Lalu dia mulai membacakan sesuatu. "Ah, sakit, ampun," ucap dukun itu meronta-ronta. "Ulurkan tanganmu, Mir," perintah kakek. Dia memberiku 3 buah bola cahaya. "Jika kamu menghancurkan salah satunya, maka dukun ini akan terus gelisah. Jika kamu menghancurkan 2, maka dukun ini akan kehilangan akal. Dan jika kamu hancurkan semua, maka tidak lama dukun ini akan mati. Pikirkanlah baik-baik pilihanmu," jelas kakek. "Tolong, kembalikan ini Sukma saya," ucap dukun itu. Aku termenung melihat 3 inti Sukma dukun itu yang ada di tanganku. Rasanya dilema sekali, harus menjatuhkan pilihan yang mana. Tidak menghancurkan satu pun, berarti ada kemungkinan dia bisa balas dendam. Jika dihancurkan satu, dia hanya akan stres atau gelisah. Itu berarti masih ada kemungkinan dia balas dendam. Apa aku harus membuatnya gila supaya tidak ingat semua kejadian ini? Atau aku hancurkan semua saja? Jika dia mati, maka urusan ini akan cepat selesai. Sumpah, aku bingung. Itulah sahabat cerita dari Cerita Amir. Ditunggu part selanjutnya.